Masih di kajian hati. Terlihat wajah-wajah para bunda yang sudah mulai gundah gulana, ingin diberikan ketenangan hatinya. Siapa bunda yang mau diberikan ketenangan hati? Iya, kita berikan kesempatan untuk yang pakai kerudung pink cantik di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Kiki Amalia. Jadi saya ini kan udah menikah udah yang kedua kali. Alhamdulillah Allah kasih jalan yang luar biasa. Saya gak mau balik ke belakang, tapi lebih ke bersyukur bahwa Allah kasih saya banyak sekali ujian dalam hidup dan sekarang Allah pilihkan saya pasangan yang luar biasa. Saya baru menyadari beginilah rasanya pernikahan yang luar biasa bahagia gitu Ustaz. Saya 3 tahun berumah tangga, alhamdulillah saya seperti diratukan oleh suami saya. Saya berpikir di umur saya kemarin 42 tahun, apakah saya bisa punya anak atau tidak? Alhamdulillah Allah berikan pada saat saya setelah menikah 6 bulan langsung Allah berikan keturunan. Yang mungkin orang berpikir nggak mungkin lah udah di usia seperti saya sudah bisa punya anak lagi. Dan kami juga berdua tidak memikirkan itu sebagai hal yang utama untuk dalam pernikahan mempunyai anak gitu Ustaz. Tapi Allah kabulkan lagi doa saya. Jadi banyak sekali doa-doa yang saya minta sama Allah, Allah kabulkan. Dan saya udah gak bisa ngomong apa lagi, mau ngomong apa lagi gak tahu. Karena kebahagiaannya luar biasa Ustaz. Sama Allah berikan begitu banyak banget cobaan bertubi-tubi, tapi Allah kasih ganti yang luar biasa, banyak juga yang Allah kasih buat saya. Saya menangis bukan menangis sedih tapi menangis bahagia. Hidup saya di umur saya sekarang Allah berikan saya anak yang sekarang sudah umur 2 tahun. Apakah saya bisa sampai nanti membesarkan anak saya Ustaz? Di umur saya yang udah seperti sekarang gitu ya. Saya takut, itu yang saya takut, saya gak bisa membersamai anak saya lagi gitu. Karena saya sudah 44 tahun sekarang Ustaz, sementara dia masih umur 2 tahun. Apakah nanti saya sampai umur, Allah kasih saya umur panjang, saya terus bisa membesarkan anak saya, mendidik. Itu yang saya takutkan Ustaz, makanya kenapa saya gak mau terima pekerjaan walaupun suami saya gak pernah melarang. Suami saya selalu bilang, silakan ambil pekerjaan apapun. Jangan sampai ini jadi penghalang, pernikahan kita jadi penghalang kamu untuk eksistensi lagi, kamu berkarir. Tapi saya nggak mau Ustaz, saya lebih memilih berumah tangga, menjaga anak saya 24 jam. Saya memilih sendiri mengerjakan semuanya karena ini yang saya impikan Ustaz. Ini yang saya mau dari dulu, saya pengen punya rumah tangga yang benar-benar rumah tangga yang benar-benar bisa membahagiakan saya, dan ini saya udah dapetin sekarang. Saya nggak mau lepas begitu saja hanya dengan karir. Walaupun orang mungkin di luar sana sayang banget ya gitu, tawaran-tawaran banyak untuk syuting lagi, syuting stripping, syuting apa, tapi kenapa kamu gak terima? Sampai suami saya bilang, jangan sampai saya nih yang dibilang menikah sama saya kamu jadi gak mau syuting lagi. Tapi saya sendiri yang gak mau Ustaz, saya lebih memilih membersamai anak saya karena saya takut umur saya ini sudah segini, anak saya baru 2 tahun, sementara saya takut nggak sampai besar nanti apakah masih bisa bersama atau enggak, saya gak tahu umur saya sampai kapan gitu Ustaz. Saya selama ini kan menjaga anak 24 jam Ustadz. Saya mau tanya, apa saya dosa nggak kalau misalkan saya itu beribadahnya lebih kurang sekarang? Karena kebanyakan ngurus anak saya ketempelan saya terus. Bahkan kalau saya sedang sholat, anak saya suka gangguin saya, suka kalau saya mau ngaji, anak saya suka nggak. Apakah saya dosa nggak Ustadz kalau misalkan saya jadi berkurang ibadah saya, sementara Allah udah ngasih saya banyak kebaikan, kebahagiaan gitu Ustadz. Itu yang saya mau tanyain. Ini memang 3 orang ini satu angkatan ya? Iya benar, kita satu angkatan. Walaupun dalam usia saya lebih senior ya Bun, jangan dibilang tua boleh gak sih? Tapi Kiki dan Fani ini termasuk orang-orang yang maksudnya saya juga tahu gitu, maksudnya dari ketika mereka muda dan menjalani setiap proses hidupnya, terutama Kiki ya gitu. Aku luar biasa bahagia, ikut bahagia sama Kiki. Masya Allah, akhirnya Allah menjawab semua doa-doanya Kiki gitu.
apapun yang Kiki lalui di masa lalu, udah biarlah berlalu ya Ki ya. Kita doakan mudah-mudahan Kiki bahagia terus ya A ya. Bunda. Mbak Kiki selamat dengan segala anugerah yang Allah titipkan hari ini. Semoga menjadikan Mbak Kiki orang yang pandai bersyukur. Dan tentunya rasa syukur yang paling baik adalah saat nikmat menjadikan kamu lebih taat dan dekat dengan Allah. Itulah rasa syukur yang terbaik. Perempuan itu bisa mendapatkan pahala dalam hidupnya dengan 4 statusnya. Yang pertama, saat dia menjadi hamba dari Tuhannya. Yang kedua, saat dia jadi anak perempuan untuk orang tuanya. Yang ketiga, saat dia jadi istri untuk suaminya. Dan yang keempat, saat dia jadi ibu untuk anak-anaknya. Maka sekarang pertanyaannya AA, bagaimana kalau ibadah mahdhoh saya mungkin lebih banyak tersita atau terganggu waktunya karena sibuk ngurusin anak. Ini yang harus digarisbawahi. Ngurus anak itu ibadah atau bukan? Pahalanya kecil apa besar? Besar. Bunda, jangan pernah merasa jadi ibu rumah tangga itu pahalanya kecil. Tidak. Jadi ibu rumah tangga itu mulia. Tidak boleh ada sakitnya, gak boleh ada izinnya, gak ada liburnya. Maka bunda sayang, menjadi ibu itu ibadah. Bahkan disebutkan ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketubannya saat mengandung anaknya. 2, air darahnya saat melahirkan anaknya. 3, ASI-nya saat menyusui anaknya. 4, air keringatnya saat merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat menangis mendoakan anaknya. Maka wajar kalau satu kali sahabat bertanya, ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik? Nabi menjawab, ummuka, kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Thumma abuka, kepada bapakmu. Ibu disebutkan 3 kali, ayah disebutkan 1 kali. Kenapa? Karena ada 3 kebaikan ibu yang tak bisa digantikan oleh ayah. 1, ibu mengandungmu. 2, ibu melahirkanmu. 3, ibu menyusuimu. Maka mohon maaf, ibu bersyukurlah ditakdirkan menjadi ibu dalam hidup ini. Dan boleh jadi yang membuat kelak ibu masuk surga mungkin bukan karena sholatnya, karena masih banyak yang kurang khusus sholatnya. Mungkin bukan karena baca Qur'annya, karena masih banyak yang salah mahrajnya. Mungkin bukan karena haji umrohnya, karena belum tentu mabrur haji umrohnya. Tapi boleh jadi yang membuat ibu masuk surga karena ibu menjadi ibu yang baik, ngurus anak-anak ibu selama ini. Bukankah anak ibu bisa membaca karena ibu? Bukankah anak ibu bisa baca Al-Fatihah karena ibu? Kalau bisa yang ngajarin Al-Fatihah ibunya, agar saat dia doa dan sholat baca Fatihah, ngalir pahalanya buat kita ibunya. Maka jangan pernah mengeluh jadi ibu. Dan bersyukurlah jadi ibu yang disayang sama anak. Kan ada ya anak tuh yang gak mau lepas dari ibunya, yang sayang banget sama ibunya, ketempelan kalau bahasa bagi kita tadi. Bersyukur berarti anak itu begitu melihat sosok kita sangat penting dalam dirinya. Karena hari ini banyak fakta, anak gak senang sama orang tuanya. Hari ini banyak kejadian fenomena, anak itu malah lebih nyaman gak ada orang tuanya daripada ada orang tuanya. Maka belajarlah jadi orang tua yang dicintai sama anaknya. Karena cintanya anak kepada orang tua itu melebihi apapun. Apalagi doanya orang tua kepada anak juga melebihi apapun. Jadi Mbak Kiki jawabannya tidak berdosa selama kita juga bisa menata waktunya dengan baik. Dan di rumah tangga bisa join sama suami, saling menguatkan. Tentu ada perkara-perkara yang wajib yang tidak bisa dilepaskan. Tapi setelah itu ada hal-hal kebaikan lain yang bisa Mbak Kiki hadirkan. Boleh jadi anak yang paling berat ujiannya hari ini
nanti jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling berat ujiannya hari ini, nanti jadi anak yang bisa ngangkat derajat kita. Bersabar, semua ada fasenya, semua ada masanya. Apalagi anak punya golden time-nya masing-masing. Mumpung usianya yang sekarang usia emas, dampingi, temani. Dunia bisa dicari, tapi waktu gak bisa diganti. Maka selama ada waktunya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Salam buat suami, salam buat anak-anak di rumah. Dan semoga kita doakan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena aku ngerasa bahwa orang-orang kan menikahnya itu di umur 30 udah paling mentok lah. Di aku kan 42 baru dapat anak. Jadi aku ngerasa bahwa aduh, apakah aku bisa nih bersama anakku sampai dia nanti menikah, sampai dia sukses, sampai dia besar. Umur aku sampai berapa ya? Itu kan masih jadi misteri ilahi gitu, aku nggak tahu. Jadi ya sampai sekarang masih ya begitulah, masih ketakutan. Aisyah, dari dulu, dari Alicia masih di perut Mami selalu mengusahakan apapun yang terbaik buat Alicia sampai sekarang Alicia sudah besar. Jadi Mami berharap Alicia selalu sayang Mami, selalu jaga Mami sampai nanti Mami tua, dan selalu jadi anak yang soleh.